Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 3, kelas TRM3A, mata kuliah Bahasa Indonesia, ingin mempresentasikan hasil diskusi artikel kami. Anggota kelompok kami yang pertama terdiri dari saya selaku ketua Muhammad Fazar Refisyah dengan NRP 1021 1910000017 dan teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Ali Fasya, NRP 102119100011. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Wibisono, NRP 1021 19100055. Dan saya Dia Marsha Azhar, NRP 1021 1910000061. Baik, yang pertama di sini judul artikel kami adalah analisis dampak COVID-19 terhadap penjual makanan di lingkup ITS. Next. Pada bagian abstrak, pendidikan, politik, dan pemerintah, hingga ekonomi juga ikut terdampak dengan adanya situasi pandemi COVID-19 ini. Ekonomi tentu menjadi aspek yang sangat terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, dan aspek ekonomi merupakan aspek yang di mana itu sangat penting karena aspek ekonomi juga berdampak pada kehidupan sosial dari masyarakat itu sendiri. Perubahan pola kerja dari sebuah instansi maupun perusahaan yang mana sebelumnya itu mengharuskan pegawainya untuk bekerja secara langsung atau tatap muka, dengan kondisi pandemi ini mengharuskan untuk work from home, dan juga sekolah serta universitas yang menerapkan pola pembelajaran daring mengakibatkan sektor usaha yang menopang sektor tersebut, terlebih usaha mikro kecil menengah, menjadi ikut terdampak. Maka dari itu dibutuhkan suatu analisis untuk mengetahui seberapa parah dampak yang diterima dan bagaimana treatment yang ideal untuk dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pola cross-sectional dalam suatu waktu tertentu. Lalu data diambil dari perbandingan tingkat pendapatan revenue penjualan selama pandemi COVID-19 dengan periode sebelum pandemi. Maka akan didapatkan data sebagai kondisi pandemi COVID-19 ini bagi para penjual makanan di lingkungan ITS, sehingga dapat dianalisis langkah atau penanganan mana yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Next. Sekarang bagian pendahuluannya. Jadi, virus corona atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 merupakan suatu wabah virus yang baru yang sedang melanda di dunia ini. Kemudian penyebaran virus ini itu sangat cepat dan sangat signifikan sehingga menimbulkan banyak kematian bagi di seluruh negara, tidak hanya di negara asalnya yaitu di Cina. WHO sendiri sudah menetapkan pada tanggal 30 Januari bahwa virus corona ini sebagai suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan masyarakat atau bisa disingkat dengan Public Health Emergency of International Concern. Hari ke hari, kasus ini semakin meningkat pesat, sehingga pada tanggal 11 Maret, adanya wabah virus ini dapat merubah seluruh sistem tatanan kehidupan di dunia ini dan seluruh makhluk hidup di dunia ini, tak terkecuali dari beberapa sektor-sektor yang ada. Perubahan yang sangat pesat yaitu terjadi pada sektor perekonomian yang mulai tergoyahkan karena adanya wabah virus ini. Next. Adanya perubahan kebiasaan karena pandemi ini belum bisa diterima dengan masyarakat. Banyak masyarakat kecil yang mengeluhkan dampak dari pandemi virus ini di beberapa aspek, khususnya pada aspek perekonomian dan aspek pangan. Pandemi COVID-19 ini dikatakan sangat berdampak karena banyak sekali pedagang makanan yang mulai menurunkan omset dagangnya semenjak adanya virus ini. Dampak lain yang paling terasa adalah pada industri food and beverage yang telah diobservasi di 17 kota di Indonesia.
yang terkonsentrasi observasinya di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Batam, dan Bali. Berdasarkan data internal, untuk industri food and beverage dari 17 kota yang sudah diobservasi, sebanyak 13 kota mengalami penurunan pendapatan harian yang cukup signifikan. Industri food and beverage adalah industri yang paling terdampak karena adanya COVID-19 ini. Bali dan Surabaya merupakan dua kota yang mendapat penurunan harian yang sangat signifikan. Untuk Bali sekitar 18% dan Surabaya sekitar 26%. Next. Telah dilakukan berbagai macam tindakan dan kebijakan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon pandemi COVID-19 ini. Salah satunya kebijakannya yaitu telah melakukan social distancing, physical distancing bagi masyarakat Indonesia terhitung sejak Maret 2020 oleh Hadi Wardoyo pada tahun 2020. Meski begitu, hingga saat ini jumlah kasus ini masih sangat meningkat dan kehidupan masyarakat normal maupun sosial maupun ekonomi sudah menjadi bergeser karena adanya virus ini. Perubahan terkait adanya pandemi ini belum bisa diterima oleh seluruh masyarakat karena banyak masyarakat kecil yang mengeluhkan dampak dari pandemi ini. Di aspek perekonomian dan aspek keuangan, pandemi COVID-19 ini dikatakan sangat berdampak karena banyak sekali pedagang yang mengalami penurunan omset penjualan yang tidak seperti biasanya. Di sektor ekonomi, merupakan sektor yang sangat vital. Selain ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung pembangunan nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang baik dapat meningkatkan sebuah pembangunan nasional. Hano Atubun 2020. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini dengan bertujuan untuk mengetahui seberapa parah penurunan omset penjualan makanan dari dampak pandemi COVID-19 ini bagi para penjual makanan di sekitar lingkungan Institut Teknologi 10 November, dan merumuskan kebutuhan dan kondisi apa yang mungkin dapat diupayakan untuk membantu meningkatkan perekonomian bagi mereka yang terdampak. Tinjauan pustaka berikut merupakan landasan teori dari permasalahan yang dikemukakan. Bagaimana dampak penjualan makanan di sekitar kampus ITS terhadap terjadinya wabah COVID-19 dan ketetapan pemerintah mengenai sistem perkuliahan dalam jaringan atau daring yang sangat mempengaruhi pola dan tingkat pembelian makanan, dan bagaimana para pelaku dagang tersebut menyikapi kejadian ini yang dipengaruhi dari karakter pribadi. Para pelaku dagang tersebut dari cara merespon apa yang terjadi dengan melakukan atribusi, atau dengan kata lain kita ingin mencari tahu kenapa para pelaku dagang tersebut berbuat demikian memecahkan masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan jenis cross-sectional atau dalam variabel waktu tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil data dari beberapa sampel secara kuantitatif terkait perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah pandemi. Dengan adanya wabah virus corona ini yang bisa mengubah tatanan kehidupan di seluruh dunia. Kali ini kita harus melawan untuk memperbaiki keterpurukan karena adanya COVID-19. Karena dari yang kita ketahui, banyak sekali dampak-dampak yang terjadi, khususnya yang kita bahas pada artikel kali ini. Penjualan makanan yang biasanya berjualan di daerah kampus mendapatkan penurunan angka penjualan hampir 50% atau lebih. Karena diberhentikannya kegiatan mengajar offline, mengharuskan proses pembelajaran dari rumah dan kegiatan di sekitaran kampus jadi menurun. Mahasiswa menjadi faktor utama penjualan makanan untuk berjualan di sekitar kampus, khususnya di ITS, yang dimana kegiatan jual beli di sekitar kampus tidak pernah sepi. Angka penurunan 50% itu merupakan angka yang sangat besar, sehingga persiapan mereka untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari menjadi terhambat. Di lain hal, pemerintah juga memberikan bantuan kepada UMKM, tapi mereka tidak bisa hanya menggantungkan pada bantuan pemerintah yang belum tentu bisa untuk mencukupi kebutuhan, karena harus dibagi dengan UMKM yang lain. Jadi para penjual makanan ini biasanya mereka memberikan layanan yang lebih higienis dengan cara mereka menjual biasanya, seperti menggunakan sarung tangan plastik untuk menghindari dari sentuhan langsung dan menggunakan masker untuk melindungi mereka sendiri dan pembeli. Dengan
memberikan layanan seperti itu, para pembeli tidak ragu lagi untuk membeli makanan dari mereka. Selain itu juga bisa menambahkan layanan pesan antar melalui aplikasi online, yang dimana itu juga bisa menjadi salah satu cara sehingga para konsumen bisa mengurangi untuk keluar rumah dan penjual makanan masih bisa berjualan seperti biasa. Alhasil dari beberapa cara, penjual makanan masih bisa mengurangi angka penurunan pendapatan mereka dan perekonomian mereka juga akan stabil seiring berjalannya waktu. Baik, selanjutnya masuk pada bab hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang telah diambil dilakukan menggunakan metode sampling dengan mengamati dan menganalisa data penjualan, profit atau laba bersih dari berbagai sektor industri yang ada di Indonesia. Tetapi fokusan kali ini lebih pada sektor industri food and beverage yang ada di Indonesia, dan daerah yang diamati pada fokus penelitian ini yaitu Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Batam, dan Bali. Adapun grafik penurunan yang diperoleh dari analisa industri food and beverage, yakni terjadi penurunan omset penjualan yang cukup signifikan sekitar 26% di kota Surabaya semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari grafik yang kami dapat di website penurunan omset penjualan pada pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa dilanjut. Nah, selanjutnya, hasil penelitian yang telah kami ambil ini dilakukan dengan menggunakan metode sampling dengan mengamati dan menganalisa data penjualan, profit atau laba bersih dari 3 warung di sekitar ITS yang menjual makanan sebagai data sampel yang mewakili warung lainnya. Ketiga warung tersebut adalah warung Aero di daerah Keputih, warung Simerah yang juga berada di daerah Keputih, dan juga warung Makni yang berada di Jalan Arif Rahman Hakim. Proses pengambilan data kami lakukan pada tanggal 28 sampai 29 November 2020. Dan data yang telah kami ambil, kami rangkum dalam grafik sebagai berikut. Pada bulan Januari, yang mana pada bulan tersebut belum memasuki bulan pandemi, pada warung Aero mencatatkan profit penjualan bersih mencapai 2,3 juta. Sedangkan pada warung Simerah mencapai 2,4 juta dan warung Makni mencapai 3 juta. Pada bulan Februari, yang mana bulan terakhir sebelum memasuki pandemi, warung Aero mencatatkan penaikan laba sebesar 100.000 menjadi 2,4 juta. Warung Simerah mengalami penurunan meskipun tidak signifikan menjadi sekitar 2,3 juta. Warung Makni menjadi 2,9 juta. Lalu pada bulan Maret yang mana merupakan memasuki bulan pandemi, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Pada warung Aero mencapai 50% dari yang awalnya 2,4 juta menjadi 1,2. Warung Simerah mengalami penurunan lebih dari 50%, bahkan dari yang awalnya 2,3 juta menjadi 1 juta, dan pada warung Makni meskipun tidak sampai 50%, namun angkanya tetap tinggi, yakni yang dari awalnya 2,9 juta menjadi 1,9. Lalu pada bulan April, pada bulan kedua situasi pandemi COVID-19, terjadi penurunan meskipun tidak signifikan. Next. Nah, dari grafik di atas diketahui data laba bersih dari ketiga warung menunjukkan perubahan yang stabil, yakni pada bulan Januari ke Februari, yang pada saat itu belum memasuki masa pandemi. Pada warung Aero bahkan mengalami kenaikan sejumlah 100.000, sedang pada dua warung lainnya mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan. Barulah pada bulan Maret, di mana telah memasuki masa pandemi, penjualan dari ketiga warung tersebut mengalami penurunan secara drastis. Nah, berdasar data yang diperoleh dari analisis penjualan makanan di sekitar kampus ITS, yang mana sangat menurun drastis sejak adanya pandemi COVID-19 ini, terbukti dengan kawasan sekitar kampus ITS yang dulunya ramai pedagang makanan dengan omset penjualan yang berprofit, sekarang menjadi kondisi yang sedikit pedagang makanan yang berjualan di sekitar kampus ITS. Hal itu sejalan dengan menurunnya jumlah mahasiswa yang masih stay di Surabaya hingga saat ini, dan dengan profit yang cukup menurun drastis tersebut. Next.
Dan dari kondisi yang menurun tersebut, biasanya para pedagang makanan di sekitar kampus ITS menjadikan hasil dari penjualan makanan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Dan tak banyak juga para pedagang makanan di sekitar kampus ITS menjadi tulang punggung keluarganya. Walaupun dalam kondisi terdampak dari pandemi COVID-19, juga tetap banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Selain itu, banyak protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah yang harus dipenuhi dengan biaya protokol kesehatan yang tidak sedikit pula. Selain itu, timbul ketakutan dari masyarakat yang mungkin berpikiran bahwa pedagang tidak mencuci tangan saat dan sebelum menjamah makanan dan menjajakan makanan dalam keadaan terbuka di pinggir jalan, lalu menjamah makanan tanpa menggunakan alat. Dan hal ini mengindikasikan bahwa adanya resiko makanan yang dijajakan dapat tercemar kuman penyakit yang mengakibatkan penyakit bawaan makanan pada saat pandemi COVID-19. Menurut Rahmayani tahun 2018. Next. Nah, maka dari itu, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk mencegah ketakutan berlebihan terhadap pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk membeli makanan di luar, asalkan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan perlunya bantuan terhadap UMKM, khususnya pada bidang makanan, yang cukup berdampak besar terhadap kehidupan para pedagang makanan kecil, sehingga dapat sedikit meringankan beban para pedagang di saat terdampak pandemi COVID-19. Dan para pedagang seharusnya tetap berjualan dengan menggunakan protokol kesehatan selain ketetapan pemerintah untuk kebaikan dan kesehatan baik pedagang maupun pembeli. Dan dari uraian di atas menandakan bahwa dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang merugikan banyak pihak dan banyak profesi dengan tidak pandang bulu, tak terkecuali pada UMKM pada bidang makanan sekalipun. Dan sebaiknya kita menerapkan protokol kesehatan dari segala aspek dan bidang tak terkecuali pada sistem penjualan makanan karena untuk menghindari wabah virus COVID-19. Next. Kesimpulan, dari observasi yang sudah kami lakukan, ternyata terjadi penurunan yang sangat besar pada omset penjualan makanan di sekitar kampus ITS yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19 ini. Pernyataan ini didukung oleh data observasi yang telah dilakukan pada observasi penjualan makanan di sekitar kampus ITS. Hal ini dibuktikan dengan grafik penjualan makanan dari bulan Januari hingga April yang mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 50%. Berdasarkan penelitian ini, kita bisa mengetahui betapa besarnya pengaruh pandemi COVID-19 ini dari sektor penjualan makanan di sekitar ITS. Dari penurunan omset penjualan tersebut sangat berdampak merugikan pada sektor perekonomian dan para pedagang di sekitar kampus ITS. Dengan melihat penurunan grafik omset penjualan makanan tersebut, lebih baik menggunakan metode dan inovasi berjualan makanan secara online dan dikemas semenarik mungkin, sehingga minat para pelanggan semakin tergugah. Selain itu, apabila tetap mengharuskan berjualan secara offline, lebih baik tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, menjadi perhatian para pedagang merupakan concern bagi pemerintah bagaimana menghidupkan pasar yang lesu selama pandemi. Berbagai kebijakan yang juga ditunggu dalam rangka pemberian insentif untuk membantu UMKM yang terdampak. Next. Berikut ini daftar pustaka dari kita yang sudah kita jadikan sumber referensi. Nah, sekian presentasi artikel kami. Kami mohon maaf apabila pada pemaparan ini masih terdapat banyak kekurangan dan dalam pembuatan mungkin masih terdapat kesalahan. Kami mohon koreksi agar dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya. Sekian dari kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.